di akhir dakwah saya di Kota Banjarmasin dan sekelilingnya di daerah Kalimantan Selatan. Selepas dari pengajian keliling safari dakwah, saya menemui atau saya ingin hadir di dalam pengajian satu orang ulama besar yang ada di Kota Banjarmasin. Namanya Fadilul Ustaz Dr. Allah Guru Zuhdi Nur Ahmad Zuhdi Nur. Selesai duduk di pengajian, saat itu orang Banjar biasa seperti saat ini. Kalau yang hadir orang Sunda semuanya bahasanya bahasa Sunda. Siapapun mereka ceramah akan memakai bahasa Sunda karena bahasanya sehari-hari. Tapi saat itu saya hadir di pengajian Guru Zuhdi dan saya duduk di tempat tersebut. Guru Zuhdi minta izin kepada seluruh jamaah yang hadir ribuan, puluhan ribu bahkan. Setiap pengajian beliau dihadirin oleh puluhan ribu jamaah yang hadir tanpa bergerak sedikit pun. Dan mereka tidak ada yang berbicara sedikit pun. Duduk mendengarkan pengajian Guru Zuhdi. Maka Guru Zuhdi berkata, jamaah, di malam hari ini kita kedatangan manusia yang menjadikan wasilahnya kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagai pewaris yang nyata, zahir dan batin, cucu Nabi Muhammad SAW. Minta izin kepada jemaah untuk apa? Agar tidak berbicara bahasa Banjarmasin. Beliau akan berbicara menerangkan ilmu dengan bahasa Indonesia. Beliau berkata, belum tentu Habib Muhammad bisa bahasa Banjarmasin karena dia orang Jakarta. Siap. Dibilang Habib Muhammad guru, bilang tempat-tempat antum mahal hukum, maka hukum tempat-tempatnya antum, wilayahnya antum. Enggak, dibilang saya akan berbicara bahasa Indonesia. Terus beliau mengajar menjelaskan beberapa bab tentang hadis Nabi Muhammad. Selesai situ kita dijamu, beliau ngajak saya makan di tempat yang khusus, bahkan kita berdua atau bertiga atau beberapa orang saat itu. Lalu kita berbicara, selesai makan, bicara berbagi ilmu. Saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza ya Guru Zuhdi yang bilang. Beliau mengatakan berhenti ya Habib, berhenti. Jangan teruskan kalimat syukurnya. Jangan. Kenapa Guru? Dia jangan berterima kasih sama saya. Saya Ahmad Zuhdi Nur seharusnya yang berterima kasih kepada Habib, kepada Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling khusus saya berterima kasih kepada datuknya antum Nabi Muhammad. Saya bilang, kenapa harus begitu Guru? Beliau mengucapkan, Datuk antum pernah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Saya Zuhdi harus pandai bersyukur kepada Nabi Muhammad. Agar apa yang saya dapatkan ini terus ditambahkan oleh Allah dalam segala macam kebaikan dan menjadi hisab nanti di yaumul qiyamah yang akan memberatkan timbangan saya masuk ke dalam surga Habib. Di malam hari ini antum semua duduk di tempat ini, saya yakin 100% untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah dan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas apa? Bahwa kita diberikan sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Khalilullah, sebaik-baiknya Habibullah, Nabi Muhammad. Dan bersyukur atas apa? Ditulis nama antum semua sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa yang tak beruntung? Siapa yang rugi jadi umat Nabi Muhammad? Gak ada yang rugi. Duduk antum sejam, 2 jam, 3, 4 jam di majelis ini, rugi? Enggak, alhamdulillah. Antum tinggalkan sanak famili, istri, suami, orang tua, anak, harta, rumah, kerjaan, antum tinggalkan semua untuk duduk di tempat ini.
Lalu rugi tidak, hadirin. Tidak akan pernah rugi duduknya antum di majelis seperti ini. Kenapa? Kata Rasulullah SAW melalui lisan para ahli ulama yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, mata tegul, apa yang kau ucapkan kepada setiap orang-orang yang mereka gembira dalam memperingati hari kelahiranmu? Rasulullah mengatakan, dengarkan perkataan Rasulullah, jamin, pegang, dan jadikan motivasi di dalam kehidupan kita untuk terus dekat kepada Nabi Muhammad, terus untuk dekat kepada Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Man faraha bina farahna bih. Barang siapa yang gembira atas kelahiranku, maka aku Muhammad Rasulullah gembira kepada mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka tidak akan pernah rugi duduknya kita di dalam majelis seperti ini. Duduknya kita di tempat ini menjadi asbab bagi kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau sedangkan perkara-perkara yang kecil dunia kita akan rugi tidak, hadirin. Allah akan balas urusan dunia kita dengan dilipat gandakan segala sesuatu tersebut di dunia dan di yaumul qiyamah. Jika hadirnya kita, niatnya kita karena Nabi Muhammad